Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan salam kebajikan untuk Bapak Ibu eh, yang hadir sore ini di acara teras 40, teras yang ke-44. Katanya ini nomor cantik ya. Bagi saya ini laki number, nomor keberuntungan. Ya, saya senang sekali karena tahun kemarin saya dikontak, dihubungi untuk bisa nggak mengisi teras untuk Pokja Perumahan Permukiman, dan saya ingat kebetulan tesis doktor saya tentang perumahan dan permukiman tentang housing. Jadi ini yang saya tampilkan ada ini mungkin sore ini kita ngobrol-ngobrol saja, mungkin saling sharing gitu ya. Jadi penelitian saya ini yang saya tampilkan sekarang ini adalah bagian dari penelitian besar saya dulu doktor, dan kemudian saya lakukan revisi kembali. Jadi ketika penelitian doktor saya itu saya mengambil tentang transforming domestic architecture dengan mengambil kasus di Bali di mana saya membandingkan antara orang Bali yang tinggal di rumah-rumah low cost housing dengan orang Bali yang tinggal di permukiman di desa-desa tradisional di kota-kota besar ya, di kota Denpasar ya. Jadi di Denpasar tuh memang masih ada beberapa desa adat yang masih sangat ini sekali, yang masih sangat ketat sekali, masih memegang tradisi walaupun sudah banyak berubah karena perubahan zaman. Dan itu sangat menarik sekali saya pelajari apa namanya bagaimana tradisi mereka berhuni dengan melihat secara time series ya. Jadi startnya adalah dari tahun 2001. 2021 sudah pernah ada penelitian tentang ini, tetapi apa namanya penelitiannya metodenya kuantitatif dan eh, tidak sampai masuk kepada ke perilakunya. Jadi masih secara fenomena dari housing transformation saja. Lalu tahun 2011 saya melakukan revisit, melakukan tracing kembali kepada sekitar dari 100 berapa ya, aku nggak salah 166 kasus yang diambil pada penelitian pertama. Lalu saya mengambil sekitar 35 kasus, lalu saya melakukan pendekatan dengan metode kualitatif. Lalu setelah 10 tahun kemudian, sekarang sudah 10 tahun, saya coba telusuri lagi gitu ya, telusuri lagi beberapa rumah, dan yang saya tampilkan saat ini adalah beberapa rumah yang sudah berhasil saya telusuri setelah time series yang ketiga jadinya ya, tahun 2001, 2001, 2011, dan yang terakhir ini karena 2021 COVID, jadi saya baru melakukan tracer ini sekitar tahun 2000, mulainya 2022 akhir dan 2023 kemarin. Jadi fokus saya masih kepada rumah tradisionalnya dulu. Jadi ini adalah cerita sedikit bagaimana transformasi rumah yang terjadi di Bali, khususnya kota Denpasar dan sekitarnya ya. Karena Denpasar merupakan posisinya itu sangat strategis, terletak di segitiga emas pariwisata, Sanur, Kuta, dan Nusa Dua ya. Sehingga mau tidak mau akan mengalami perubahan yang sangat pesat ya, baik dari globalisasi maupun juga dari modernisasi yang dibawa oleh pariwisata tersebut ya. Jadi itu kemudian menimbulkan semacam dilema polemik pada masyarakat Bali sendiri, seperti berada di persimpangan jalan gitu. Apakah akan tetap mempertahankan tradisinya yang diwariskan turun-temurun oleh leluhurnya, atau menerima perubahan atau melakukan negosiasi seperti itu. Dan pada penelitian ini saya akan melihatnya kepada tradisi berhuninya. Nah, sebelumnya saya mengajak Bapak dan Ibu dulu untuk melihat bagaimana sih terminologi rumah, house or home itu bagi orang Bali sendiri. Jadi kalau orang Bali sendiri itu rumah itu tidak hanya sekedar sebagai shelter atau tempat tinggal ya, tetapi memiliki 6 makna. Yang pertama adalah rumah itu sebagai culture kategori ya. Jadi di situ tidak hanya apa namanya seperti saya katakan hunian, tetapi juga di situ ada memiliki nilai sosiokulturnya ya, terutama di dalam pembentukan social group atau kinship-nya atau pola kekerabatannya. Lalu yang kedua juga rumah itu adalah sebagai sesuatu yang sifatnya hidup ya, eh, creature ya, seperti makhluk hidup yang terus tumbuh gitu mengikuti ini manusianya ya, penghuninya ya. Jadi rumah selalu disimbolisasikan, rumah orang Bali ya selalu disimbolisasikan dengan
tubuh antropometrik ya, dengan apa namanya ukuran-ukuran antropometrik dari pemiliknya, dalam hal ini adalah kepala keluarga. Yang ketiga adalah bagaimana pentingnya cardinal direction. Jadi cardinal direction yang dimaksud di sini adalah sumbu sakral dan sumbu profan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa posisi kajek angin, posisi gunung, posisi laut itu sangat menentukan di mana hierarki space yang tertinggi yang ada pada rumah tersebut. Dan di sanalah difungsikan sebagai tempat untuk ini para hiangan itu tempat untuk pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, atau kepada leluhur. Dan yang selanjutnya adalah domestic and public spare ya. Jadi kalau di rumah Bali itu tidak mengenal yang namanya oh ini ruang-ruang, tidak mengenal yang namanya gender ya. Tidak mengenal bahwa yang ini hanya untuk laki-laki, yang ini hanya untuk perempuan. Walaupun secara budayanya sendiri Bali itu mengikuti budaya patriarki ya. Namun dalam tradisi berhuninya tidak seperti itu. Semua ruangan itu bisa digunakan oleh siapapun, laki-laki maupun perempuan. Dan uniknya lagi, kalau dalam kehidupan sehari-hari dapur, misalnya dapur itu eh, biasanya identik dengan perempuan ya, dapur ruang perempuan. Namun ketika ketika ada upacara atau ketika hari raya, dapur itu justru digunakan oleh laki-laki untuk memasak ya. Dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk perempuan ya, seperti itu. Yang selanjutnya di sini rumah adalah juga unit dari kekerabatan. Dengan mengetahui misalnya orang bertanya, Bu Dewi tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Gria, saya tinggal di Puri A misalnya. Orang akan tahu oh Puri A itu berarti oh berarti Bu Dewi ini bangsawan ini berarti ya. Jadi dengan mengatakan rumahnya ada di mana itu orang akan mengetahui bahwa oh dia berasal dari keluarga ini, dia bangsawan, mungkin dia orang biasa ya. Jadi rumah itu juga adalah sebagai kekerabatan. Dan yang terakhir adalah rumah itu sebagai ritual site, jadi sebagai tempat untuk melakukan persembahyangan atau ibadah atau melakukan ritual-ritual yang terkait dengan spiritual tadi. Ya, ini adalah 6 pandangan orang Bali tentang rumahnya. Lalu di sini tentang spatial structure mungkin saya tidak akan banyak bercerita karena rasanya sudah sangat sering ya, seperti saya katakan tadi sudah sangat sering diteliti oleh banyak orang. Seperti saya katakan tadi bahwa di sini adalah Kajekangin utamanya adalah tempat yang paling hierarki space-nya paling tinggi ya. Jadi orang Bali selalu meletakkan tempat suci atau yang sesuatu yang paling sakral itu di daerah di posisi timur laut. Nah, selanjutnya di sini saya menyampaikan sedikit tentang desa adat Sesetan seperti yang saya katakan tadi, salah satu desa adat yang masih memegang tradisi, dan Sesetan itu jalan utamanya adalah salah satu jalan protokol di Denpasar yang terkenal macet. Iya, sangat macet sekali ya. Dan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang tradisi kissing ceremony atau omet-omet ya, seperti gambar yang di kanan ini biasanya dilakukan pada saat satu hari setelah hari raya Nyepi. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan simekrame. Simekrame itu artinya meningkatkan kekerabatan atau rasa persaudaraan di antara apa namanya warga masyarakat di desa tersebut ya. Hanya upacara tradisi ini dilakukan oleh turuna-turuni, itu maksudnya orang-orang mudanya ya, laki perempuannya seperti ini. Dan sekarang biasanya mereka berpasangan ya, biasanya sama pacarnya gitu ya. Melakukan tradisi berangkulan dan berciuman. Tapi mungkin sore ini saya tidak akan membahas ini terlalu baik, tidak akan membahas dengan detail tentang omet-omet. Ya, hanya memberikan sekilas saja bahwa omet-omet itu ada di desa adat Sesetan. Tradisinya sangat terkenal sekali ya. Jadi kalau seperti saya katakan tadi, bahasa setan ini, desa adat Sesetan ini sudah banyak sekali berubah, dan terutama perubahan itu terjadi karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu maksudnya karena tujuan ekonomi. Eh, Banyak sekali rumah, terutama yang pinggir-pinggir jalan itu sudah berubah menjadi area komersial ya. Ini beberapa rumah rumah ya, ini adalah Sesetan. Mungkin saya skip saja ya. Di sini posisinya Jalan Sesetan ini di Kecamatan Denpasar Selatan. Jadi kalau Bapak Ibu dari Denpasar Pusat, Denpasar di sini, kalau mau ke arah Benoa atau mau menuju ke Jalan Tol Bali Mandara akan lewat di sini ya. Ya, di sekitar sini ini adalah Jalan Sesetan, dan lokasi penelitian yang saya ambil adalah kasus-kasusnya ada di sekitar sini. Dan ini adalah beberapa kasus yang yang saya ambil
yang saya revisit lagi, saya tengok lagi, saya lihat lagi ya. Misalnya di sini ini adalah yang sebelumnya yang kita tengok, yang time series yang sebelumnya. Lalu yang sekarang kita lihat adalah terjadi perubahan seperti ini. Jadi yang di arsirnya adalah perubahan. Ternyata perubahannya itu terjadi karena itu tadi, misalnya tadinya ruang tidur menjadi ruang kos-kosan. Lalu ada yang disewakan juga seperti itu. Ya, ini adalah kasus pertama. Lalu kasus selanjutnya juga seperti ini. Jadi perubahan itu tidak hanya apa namanya lebih banyak kepada fungsinya ya, perubahan fungsi. Ya, ini adalah eh, ruang yang disewakan, sebagian besar memang kos-kosan ya, karena daerah Jalan Sesetan ini, Desa Sesetan ini memang sebagai kawasan perdagangan dan jasa ya. Ini juga sama, banyak berubah. Jadi perubahannya itu bisa dilakukan dengan apa namanya, mengubah layout rumahnya atau mengubah fungsinya atau dengan menambah luas lantai, apakah dengan buat bertingkat atau ini ya, secara horizontal. Mungkin juga selanjutnya ini misalnya aslinya seperti ini existingnya, lalu penambahannya seperti ini. RR ini adalah rented eh, rented room, ruang-ruang yang disewakan, terutama memang sebagian besar untuk kos-kosan ya. Ya, ini juga seperti itu. Ada yang untuk ini kebetulan salah satu kasusnya ada di pinggir jalan besar ya, di pinggir jalan Sesetan. Jadi rumahnya ada yang diubah menjadi ruko seperti ini, ada yang disewakan seperti ini, ada yang diubah menjadi tempat kursus menari ya, karena kebetulan anak dari pemilik rumah ini pandai menari, jadi dia menerima les menari di halamannya. Ada untuk warung dan untuk kos-kosan. Nah, kemudian eh, saya mengembangkan menggunakan teorinya Rapoport ya untuk mengupas kasus ini, mengupas apa namanya, eh, perubahan rumah yang dari waktu ke waktu yang ada di Desa Sesetan ya. Jadi kalau kita melihat pada teorinya Rapoport tentang elemen, tentang culture elements itu ada tiga hal. Pertama ada core elements. Jadi core elements itu sifatnya tidak akan dirubah, atau kalaupun berubah, berubahnya sangat sedikit sekali ya. Dan core elements ini adalah sesuatu yang nanti akan menjadi identitas sesuatu masyarakat atau society. Sedangkan peripheral elements adalah elemen-elemen yang bisa dinegosiasikan ya. Ya bolehlah dirubah-rubah gitu ya. Karena tidak terlalu apa sih yang namanya ya, orang Bali masih bisa bernegosiasi dengan perubahannya. Dan yang terakhir adalah new elements. Ini benar-benar nilai baru yang diterima oleh orang Bali, eh, bukan karena tradisinya, tapi karena memang menerima perubahan itu karena pengaruh dari globalisasi dan modernisasi yang dibawa oleh pariwisata. Nah, ini kami mencoba, ini saya mencoba membuat apa sih namanya ya, eh, domestic life-nya apa, lalu kemudian sub aspeknya apa, lalu kira-kira itu setelah di trace itu apakah dia termasuk core, peripheral, atau new elements ya. Dan dan hasil dari tracing itu adalah ternyata domestic life itu di sini adalah ritual activity dan daily activity ya. Itu ternyata adalah sesuatu yang sifatnya core. Dari waktu ke waktu orang Bali sangat susah sekali untuk mengubah ya. Jadi mereka masih kuat sekali memegang memegang tradisi ini ya. Misalnya sambil contoh eh, sembahyang ya. Jadi mereka melakukan persembahyangan itu tidak hanya setiap hari, tetapi juga ada upacara-upacara tertentu, hari-hari tertentu atau rainan ya istilahnya, yang disesuaikan dengan kalender Bali ya. Jadi orang Bali punya kalender sendiri. Lalu daily activity misalnya cooking and eating itu juga masih mengikuti tradisi. Sleeping arrangement juga. Jadi orang Bali itu kalau tidur kepalanya selalu di utara atau di timur gitu ya. Jadi kalau kakinya ada di timur atau utara akan sangat susah tidur atau terbawa mimpi gitu ya. Ini saya pernah alami ketika saya menginap di hotel. Jadi saya tidak bisa tidur karena kaki saya itu menghadap ke arah timur gitu. Akhirnya malamnya saya balik tidurnya. Jadi kaki saya taruh di barat, kepala saya di timur ya. Ternyata itu berpengaruh juga ke dalam diri saya ya ketika berkaitan dengan sleeping arrangement ini. Lalu yang inhabiting proses ini, eh, jadi di sini ada hierarki space, ada sacred dan profan tadi, ruang sakral dan profan tadi karena ekspresi orang Bali terhadap apa namanya,
sumbu sakralnya dan homemakingnya, maka ini ada yang menjadi bagian yang core dan ada yang menjadi bagian yang peripheral element. Ya, homemakingnya, home sanctification-nya adalah orang Bali tetap melakukan tradisi upacara ya, purifikasi. Jadi ketika meletakkan batu pertama, ketika mengecat rumah saja, mereka sesudah itu melakukan sembayangan gitu ya untuk membersihkan rumah ya. Karena walaupun habis dicat gitu ya, atau hal-hal kecil pun selalu diupacarai ya. Jadi ada tiga yang menjadi dalam editing prosesnya, ada empat hal yang menjadi core-nya dan sisanya adalah peripheral elements. Dan yang terakhir adalah hybridization ini ya. Jadi uniknya cenderungan orang Bali sekarang semakin ke nuclear family, bukan sebagai uh, extended family. Kita tahu bahwa rumah tua, jadi rumah-rumah tradisional yang ada di Sesetan itu adalah rumah-rumah tua ya. House of origin artinya rumah leluhurnya itu yang diwariskan turun temurun. Jadi mereka di rumah itu mereka ada beberapa kepala keluarga berdasarkan sistem pewarisan ya, keluarga yang itu berada dalam satu sistem kekerabatan dan dalam kembangan ke belakangnya semakin ke sini justru antar keluarga yang tadinya extended family justru semakin kuat mengarah ke nuclear family. Nah, sistem nuclear family ini kan sebenarnya mengadopsi dari modern family yang diadopsi dari nilai-nilai ini apa namanya Western ya, dari nilai-nilai Barat bagaimana mereka memandang tentang keluarga tadi. Jadi yang new-nya adalah di itu tadi di nuclear family. Nah, kami coba membuat apa namanya ya kecenderungan ke depannya gitu ya. Jadi setelah melihat mengkelompokkan mengidentifikasi mana yang core, mana yang peripheral dan mana yang new, itu eh, kami coba membuat future trends-nya kira-kira ke depan bagaimana nih? Ya, apakah misalnya saya ambil contoh core elements ya. Jadi house as a ritual site, rumah itu sebagai tempat melakukan ritual ya, tidak hanya tempat tinggal. Apakah ke depannya akan tetap seperti itu? Oh, ternyata ini akan tetap seperti itu ya, kan tradisi tradisi orang Bali yang sangat kuat sekali memegang kepada leluhur dan sebagainya, itu tentu akan sangat susah sekali mengubah pandangan mereka nilai-nilai Maaf Bu Dewi, tiga uh, menit lagi. nilai-nilai seperti Maaf Bu, 3 menit baik Bu, lagi Bu. ini rasanya ya baik Bu, terima kasih ya. Yang selanjutnya juga tentang cardinal orientation tadi ya, terus posisi jalan dan sebagainya, di mana yang sakral profan, mana yang hierarkinya lebih tinggi itu akan tetap dipegang. Eh, dan selanjutnya dan ini di sini peripheral elements adalah yang kira-kira bisa dinegosiasi oleh orang Bali ya ke depannya. Ya seperti saya katakan misalnya Nista ya, Nista maaf, eh most yang paling profan itu adalah eh, apa namanya ruang ruang di tengah ya, the most profan domain itu adalah ruang tengah ya, tapi secara perlahan itu akan semakin menjadi semi profan ya, atau menjadi tempat yang sifatnya eh, untuk hunian. Nah, misalnya posisi tidur seperti saya katakan tadi, ke depannya saya prediksi bahwa masyarakat Bali lama-lama mulai akan mengabaikan tentang posisi tidur tadi ya. Karena saya lihat kecenderungan terakhir-terakhir ini di generasi yang akan datang tuh mereka di generasi-generasi yang muda tuh mereka sudah tidak terlalu memperhatikan posisi tidur ya, posisi kepala di timur atau utara. Beberapa hal-hal lainnya, misalnya tentang Bali Daje yang sudah semakin berkurang sakralnya, misalnya tidak tidak bersifat sakral tapi semakin profan. Lalu juga yang lainnya, Bapak Ibu bisa baca di sini fungsi lumbung atau granary dulu sebagai tempat apa namanya bahan makanan dan tempat bertahtanya Dewi Bisri itu sangat disakralkan sekali. Semakin kesininya akan semakin profan ya, bahkan dijadikan tempat tinggal. Beberapa yang lainnya mungkin Bapak Ibu bisa baca ya di sini. Dan yang menarik lagi bahwa sekarang orang Bali ini dalam konsep New Elements ini, sekarang orang Bali semakin permisif ya menerima pernikahan apa namanya perceraian ya, dan juga menerima single parent. Tahun-tahun sebelumnya perceraian itu menjadi sesuatu yang sangat tabu ya. Eh,
bahkan single parent itu sebagai apa namanya, sesuatu yang juga dianggap semacam apa ya, sesuatu yang kurang baik lah ya bagi suatu keluarga ya. Namun semakin kesininya eh, orang Bali semakin menerima, semakin toleran terhadap dan menganggap itu sebagai hal yang biasa ya untuk apa namanya, melihat apa perceraian maupun maupun itu tadi single single parent family. Nah, apa yang bisa kita ambil atau kita refleksikan dari eh, kejadian dari fenomena housing transformation yang ada di rumah-rumah tradisional di desa adat Sesetan. Jadi dalam kasus di Bali ini kita melihat bahwa semakin ke sini Bali ini semakin modern. Ya. Itu hal yang tidak bisa dihindarkan lagi. Sehingga eh, semakin lama-lama orang Bali akan semakin permisif atau semakin toleran terhadap hal-hal baru ya. Dan ada hal-hal yang tidak bisa di apa namanya, dikompromikan atau tidak bisa dinegosiasikan oleh mereka ya. Misalnya dalam saya ambil contoh misalnya tentang aktivitas ritual, orientasi rumah, lalu penentuan mana yang sakral, mana yang profan, itu sesuatu yang benar-benar tidak bisa diadaptasikan ya, sehingga itulah yang akan menjadi identitas dari rumah mereka yang mengekspresikan bahwa ini loh, ini adalah rumahnya orang Bali ya, seperti itu. Dan ini bisa dikatakan bahwa bagi orang Bali sendiri bahwa rumah itu tidak hanya sifatnya sebagai capital investment, tapi juga sifatnya memiliki nilai social culture yang mereka harus investasikan untuk generasi-generasi yang akan datang ya, sehingga sangat sangat sulit bagi mereka untuk mengabaikan hal tersebut yang seperti sudah saya sampaikan yang sifatnya core elements. Namun melihat perkembangan ke depan, eh, bisa jadi ya, saya tidak bisa bisa jadi mungkin saja semakin modern ini bisa jadi generasi-generasi ke depan juga akan semakin permisif gitu ya. Karena orang Bali semakin pragmatis sekarang, semakin pragmatis dengan perkembangan zaman gitu ya. Mungkin tahun ini 2021, 2022, 2023 saya melakukan revisi, mungkin 10 tahun lagi 2032 misalnya saya revisi tadi, mungkin saja bisa berubah seperti itu. Ya, tergantung bagaimana, apakah sampai kapan sih orang Bali ini sebenarnya mampu bertahan dengan perkembangan zaman ya. Saya rasa mungkin akan jadi penelitian sendiri juga ya, dan saya sendiri juga tidak mampu menjawabnya. Saya rasa itu dilema yang dihadapi oleh semua masyarakat yang masih kuat memegang tradisinya ya. Eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Nestri, beberapa hal sharing dari saya dari penelitian awal saya tentang housing transformation fenomena di Desa Adat Sesetan KJ. Terima kasih waktunya Bu Nestri, saya kembalikan. Terima kasih.